2024, tahun pengabulan doa, adalah tahun di mana doa-doa yang masih belum terjawab akan terrealisasikan. Persiapkan dirimu untuk menerima doa-doa itu. Sebab doa orang benar yang dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Taruhlah harapanmu pada Tuhan, dan doamu akan menjadi dupa yang sangat harum di hadapan Tuhan, sebab Tuhan mencium persembahan yang harum. Siapkah Anda menerimanya? Mulai hari ini, mulai saat ini, perbanyaklah berdoa dan mulai membangun komunikasi doa dengan Tuhan. Gereja ini tidak akan sekali-sekali berhenti untuk mendukung Anda dan mendoakan Anda secara serentak. Persiapkan dirimu untuk menerima setiap doa yang telah kau sampaikan kepada Tuhan, dan dengan yakin dan percaya doamu akan terkabulkan. Selamat datang di tahun pengabulan doa, the year of the answering prayer. Haleluya. Shalom buat semuanya yang ada di Zoom ini. Yang ada di Zoom, kebiasaan ya. Yang ada di YouTube ini tengah premier bersama dengan saya. Selamat hari Sabtu untuk kita semua. Kita masih bisa dipertemukan oleh Tuhan. Semuanya di YouTube ini dengan penuh kesehatan, dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan kita. Karena kita bisa melewati hari-hari yang luar biasa. Itu karena penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Hari ini saya berbahagia sekali karena kita berhasil memasuki hari yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu 3 hari pengampunan. Teman-teman, 3 hari pengampunan ini adalah regenerasi dari KKR SOG penghormatan. Masih ingat ya? Nah, kita ada victory reportnya, ada sedikit kamuflase, bukan ya? Sedikit mengingat masa-masa kita ketika kita mengikuti KKR SOG penghormatan. Kita akan tonton videonya ya. Indonesia sendiri. Ciri-ciri anak durhaka di Indonesia ini dapat kita kenali dengan gampang. Yang pertama yaitu gara-gara uang. Ini pasti ya, kita banyak sering lihat di TikTok anak-anak yang durhaka karena uang. Uang ini memang bukan segalanya. Tapi segalanya kalau nggak ada uang nggak bisa hidup. Tapi kalau segalanya nggak ada uang terus kita membantah dan nggak hormat sama orang tua, itu kita melanggar perintah Tuhan. Ya, sudah tidak terasa, itu sudah satu tahun yang lalu itu. Waktu itu serasa cepat sekali, seperti angin ya, push gitu, cepat banget. Kita nggak merasa kita udah berada di tahun baru ini. Saya yakin dan percaya di tahun baru ini sesuai tema kita, tahun pengabulan doa. Setiap doa-doa yang belum dijawab di tahun lalu dan akan jawab di tahun ini. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau nyatakan pada kami semua, sehingga kami hari ini dapat berkumpul bersama di YouTube ini dengan penuh kesehatan dan kekuatan. Biarlah kami semua dapat memulai ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkati kami semua, mulai dari internet kami, supaya Kau berikan kelancaran, sehingga kami dapat mendengarkan setiap isi firman dengan luar biasa. Terima kasih, dalam haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kerinduan. Haleluya, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mulai dari awal yuk. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu
sumber kekuatan bagiku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersujud Tuhan. Haleluya. Haleluya. We worship you. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Berpulang yang menyapa Tuhan. Kami berkumpul di tata-Mu Tuhan, kami berkumpul di hadirat-Mu. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu ketika menyampaikan firman Tuhan, supaya apa disampaikan sesuai isi hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu Tuhan, di balik salib-Mu Tuhan. Hanya dalam masa haleluya. Amin. Ntar ya, saya ambil tisu dulu ya. Puji Tuhan, kalau hadirat Tuhan masih ada itu sungguh indah banget ya. Saya dalam keadaan sesak sekarang. Saya itu saudara, beberapa hari ini punya napas saya sesak sekali. Jadi saya agak sulit. Ketika saya berbicara atau bernyanyi itu saya agak sulit.
Tapi saya tanya sama Tuhan, what happened with me Tuhan? Tuhan bilang, Tuhan masih belum ada respon mungkin sama saya. Cuma ketika saya di dokter bilang, kamu tidak apa-apa. Lalu apa yang mengganggu saya? Kok bisa saya sesak napas begini? Sahabatnya Iman, mungkin saya kecapean ya. Kecapean sementara mungkin ya, karena banyak-banyak tugas. Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita pelajari itu sangat kompleks. Bukan kompleks ya, maksud saya sangat-sangat mendasar sekali. Sangat penting sekali juga untuk kita dapat mempelajari sesuatunya itu. Mari kita buka ayat kita. Oh ya, tema kita pada hari ini adalah dalam tema 3 hari pengampunan ini yaitu jatuh tertikam lagi. Kenapa kok saya pilih tema jatuh tertikam lagi ini? Apa ada alasan yang mendasar? Karena banyak orang itu menghubungkan masalahnya itu sangat krusial sekali. Kenapa kok saya ini seperti banyak sekali beban tekanan, udah kena orang ini masih ditimpa lagi, udah kena tipuan atau cacian orang ini masih ada cacian lagi, masih ada masalah lagi, masih ada hubungan dengan orang ini dengan orang ini lagi. Jadi banyak banget ya yang sesuatu yang menimpa saya, seperti saya ini udah jatuh tapi masih bisa ketimpa lagi. Kenapa ya Tuhan ya? Hanya kita akan bahas sekarang. Berapa kali kita harus mengampuni orang dan kapan ketika kita mengampuni orang ya? Oke, saudara-saudara, saya baru menemukan ya. Baik, mari kita buka ayat kita. Kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-18 ayat ke-21. Di sini percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus. Sudah menemukan? Ayo. Matius pasal ke-18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berbicara kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Wow, 70 kali 7 kali. Itu banyak banget ya. 7 kali 7 14, berarti 70 kali 7. Wih, itu banyak banget. Kalau itu udah habis, diulang lagi pasti. Kita akan bahas sama-sama. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Mungkin kita bertanya-tanya ya sama Tuhan. Terkadang lah. Tidak usah mungkin. Terkadang. Saya juga kadang tanya-tanya. Tuhan, masa sih aku mengampuni dia terus? Masa sih? Dia kok bisa enak dapat pengampunan dari saya? Melainkan gimana ya bahasanya? Kenapa kok dia selalu mendapatkan pengampunan dari saya? Kenapa kok mengajarkan saya untuk selalu mengampuni dia? Dia kan udah jahat sama saya. Saya disakiti berkali-kali Tuhan. Saya udah jatuh miskin. Saya nggak punya apa-apa. Tapi saya ditimpa tangga. Sehingga saya itu udah jatuh ditikam lagi. Sampai berapa kali aku harus mengampuni dia? Dia sudah berkali-kali saya ampuni. Dia berkali-kali saya maafkan. Dia berkali-kali mendapatkan pengampunan dari saya. Dia berkali-kali saya bilang, I forgive you. Tapi dia tiap kali dia seperti itu terus. Sampai kapan Tuhan? Sampai kamu mati. Jawabannya. 70 kali 7 kali. Itu selama hidup aja kamu gak bisa ngenapi. Kan itu kalau kamu ngampuni orang bisa sampai mati. Tuhan itu punya reason. Ada jawabannya. Ada alasannya. Kenapa kok kita patut mengampuni orang? Padahal dia ada jahat. Istilahnya udah jatuh, udah gak punya apa-apa. Tapi masih ditikam lagi, dihina dengan hinaan cemooh orang-orang.
Makanya di 3 hari pengampunan ini saya secara simpel mengatakan bahwa kenapa kok 3 hari? Karena 3 hari ini fungsinya adalah untuk the real function, itu belajar mengampuni orang dulu. You have to learn to forgive someone. Kau harus belajar untuk mengampuni orang dulu. Tanya sama Tuhan. Berapa kali Tuhan aku harus mengampuni orang-orang ini? I'm so tired, God. Aku sungguh capek. Aku benar-benar capek jadi orang. Bolak-balik ngampunin dia, tetap melakukan hal yang sama. Kok enak hidupnya? Kok mantap keadaannya? Kok santai hidupnya? Saya udah jatuh. Saya nggak punya apa-apa, Tuhan. Saya miskin. Saya masih dunia lagi. Ini udah nggak punya apa-apa, tapi masih bisa ditimpa lagi orang-orang. Masalah itu udah banyak sekali datang pada saya. Tapi kenapa orang seperti ini kok masih bisa dapat pengampunan dari saya? Itulah the istimewa, the special things that the Christian have. Hal yang spesial yang orang Kristen punya, itu ketika engkau disakiti, orang Kristen masih bisa mengampuni lebih dari 1 kali. Bahkan di sini dikatakan 70 kali, 7 kali. Itu bukan hal yang simpel mengampuni orang, saya tahu. Mengampuni orang itu udah sekedar kita berbicara mengucap. Tapi mengampuni orang itu adalah hal yang sangat sulit, saya mengetahui sendiri. Berkali-kali orang-orang menjelekkan saya. Berkali-kali orang menghancurkan kehidupan saya. Berkali orang-orang itu berusaha untuk menjatuhkan harga diri saya. Saya goyah. Of course saya goyah awalnya. Tapi ketika saya menemukan ayat ini, perumpamaan tentang pengampunan ini, tetap Petrus berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi istilahnya. Dialog with God. Saya menemukan jawaban. Tuhan, koma. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Sampai until how many times I give a forgiveness from them when they do a sin to me. Ketika dia berbuat dosa kepada aku, berapa kali aku harus mengampuni? Kalau kita tanya pada Tuhan, berapa kali Tuhan, itu berarti udah parah toh. Udah berkali-kali melakukan kejahatan itu. Udah berkali-kali melakukan dosa itu. Tapi Tuhan tetap bilang, ampuni dia. Wow. It's the special thing that Christians have. Itu adalah hal yang paling spesial yang orang Kristen punya. Orang lain tidak punya, tapi orang Kristen yang punya. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni orang. Itu berpuluh-puluh kali, bahkan kalau bisa beribuan kali. Kita mengampuni orang. Saudara-saudaraku, teman-teman. Ketika kita mungkin sadar, mengampuni itu tidak segampang itu. Tapi kalau kita mengampuni, kita belajar mengampuni dengan berdialog dengan Tuhan, seperti Petrus ini dengan Tuhan. Dulu memang ya, Petrus and God face to face. But now we can. Kita bisa. Berdialog dengan Tuhan itu kita masih bisa dengan apa? Dengan doa. Kalau dulu ya memang mungkin, ya memang Petrus berdialog face to face dengan Tuhan. Karena Tuhan waktu itu masih menjadi manusia di bumi. Tapi kita juga bisa berdialog seperti Petrus. Di hadapan Tuhan dengan berdoa. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni, tunjukkan kuasa-Mu atasku. Supaya Kau masih bisa Engkau berikan kekuatan supaya bisa mengampuni orang itu. Masalah untuk memberikan balasan itu bukan tanggung jawab kita. Itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Untuk memberikan hadiah pada mereka. Kau tinggal doa, Tuhan tunjukkan kuasa-Mu atas dia. Tunjukkan kuasa-Mu atas dia. Kau tahu kan isi hati Tuhan? Tuhan itu ingin kita hanya mengampuni ketika ada yang bersalah. Yang lainnya itu hak prerogatif Tuhan. Kita serahkan semua kekhawatiran kita. Kita serahkan nama-nama orang yang mungkin berusaha untuk menggoyahkan iman kita, menggoyahkan diri kita, langsung di hadapan Tuhan. Seperti seperti yang di bulan Januari ketika ada doa pertama, yaitu doa ketika disakiti. Saya mengajari Anda banyak tentang di situ. Saya mengajari Anda banyak waktu ketika Anda menonton ya. Kalau Anda tonton, kalau belum tonton silakan tonton. Itu tinggal di scroll di YouTube ya, di bagian videos. Itu ada judulnya doa ketika disakiti. Itu berhubungan kontakting dengan sekarang. Ketoklah pintu maka akan dibukakan.
itu berhubungan dengan apa yang kita pelajari sekarang. Kalau kita belajar mengampuni orang lain, maka hidup kita nggak penuh dengan beban. Maka hidup kita nggak bawa beban bertonton, berkilo-kilo. Kalau kita belajar mengampuni orang, itu hati kita seperti plong, meskipun itu tidak mudah. Ketika kita berani mengutarakan iman kita di hadapan Tuhan, hidup kita seperti tidak membawa beban. Karena bebannya dibawa Tuhan. Sorry. Karena bebannya sudah dibebaskan. Jadi kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni dosa saudaraku? Sampai 7 kali. Ketika udah 7 kali, stop gitu. Enggak, Tuhan Yesus ngomong, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu berapa 7 kali 7, 14? Ya. 7 kali 7, 14. Berkali-kali sampai 0 di belakangnya. Bahkan bisa berjuta-juta, beribu-ribu kali. Kalau udah menggenapi ini, diulang lagi. Ya, perihal mengampuni ini adalah hal yang terpenting. Makanya meskipun nanti jika engkau sudah berbuat baik, sudah berbuat sesuai firman Tuhan, tapi kalau ada satu isu ini, yaitu isu mengampuni dan tidak mau mengampuni, itu yang menjadi penghambat kita mendapatkan keselamatan loh. Nah kok bisa? Ada ayatnya di Matius. Jikalau engkau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, jikalau engkau mengampuni orang sesama, ini dia. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini akan bisa menjadi pemicu awal ketika kenapa kita nanti nggak bisa masuk surga. Padahal kita sudah melakukan hal yang terbaik yang Tuhan inginkan. Ajaran Kristus yang pertama ialah memiliki kasih. Meskipun kita udah mengikuti perintah-perintah lainnya, seluruhnya, perintah-perintah apapun itu udah kita genapi, puasa apapun itu, tapi ketika ada isu dosa sedikit aja tentang mengampuni, kita nggak bisa mengampuni seseorang sampai akhir hayat kita. Dengan menyimpan dendam, dengan menyimpan iri hati, dengan menyimpan segala kepahitan, itu yang akan menjadi penghambat kita. Kenapa kita nggak bisa masuk surga? Kenapa kita nggak bisa selamat? Makanya sebelum Tuhan datang sekarang, sebelum Tuhan panggil Anda dan saya, belajar untuk mengampuni orang ya. Saya dan keluarga saya memiliki tradisi untuk saling mengampuni. Ketika ada orang yang menghina, ketika ada orang yang tidak suka, kunci saya cuma satu. Doakan, selesai. Selama seumur hidup saya tidak pernah saya simpan dendam. Tidak pernah saya simpan iri. Saya nggak pernah simpan sakit hati. Buat apa saya bisa sakit kalau simpan sakit hati? Karena saya ingat Tuhan. Karena saya beragama Kristen. Saya nggak mau. Saya mau nggak mau pasti akan harus mengampuni dia. Karena itu adalah perintah yang harus dijalani dari Tuhan kita. Saya sering berdialog setiap malam sama Tuhan. Tuhan, ajarkan aku untuk mengampuni dia. Supaya aku dapat bersama-sama dengan Engkau di surga. Amin. Kita baca yang ke-22. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu hal yang sangat luar biasa. Itu angka yang sangat banyak. Kalau kita memang mau telusuri, itu angka yang sangat banyak. Itu bukan angka yang biasa-biasa aja. Tapi itu adalah pembuktian di mana kita menjadi murid Kristus harus tahan banting akan tertimpaan. Mungkin kita nggak senada. Mungkin kenapa? Saya udah dihadang masalah nih Tuhan. Masalah saya udah luar biasa banyaknya. Hutang merajalela, kredit macet, perusahaan bangkrut, sekolah-sekolah hamburan nggak ngawut-ngawutan. Maksudnya pelajaran pun saya nggak ngerti. Tapi kok orang-orang menghina saya? Tuhan, saya udah jatuh sejatuh-jatuhnya dengan usaha saya.
Saya udah nggak kuat lagi, tapi kenapa kok banyak orang yang menghina saya sampai saya titik ini saya bingung buat berjalan. Begitu jahat, bro. Listen to me. Itu bukanlah dari Tuhan. Itu adalah ujian untukmu. Itu adalah sebuah pemberitahuan untuk dirimu. Untuk belajar mengampuni. Disitulah engkau harus memiliki hati yang setegar-tegarnya. I forgive you as you are my brother and sisters. Aku mengampuni engkau karena Bapakku yang di sorga mengajarkanku untuk mengampuni. Kau perkatakan itu di depan matanya. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang besar akan terjadi. Karena orang-orang akan sujud tekuk lutut di hadapanmu. Bukan sujud tekuk lutut sebagai penyembah, tapi sujud tekuk lutut di hadapan Tuhan. Karena orang Kristen ketemu ciri khasnya. Amin teman-teman. Mungkin kita belajar banyak. Apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya sebagai sempiritan atau kertakan untuk kita semua. Tapi di 3 hari pengampunan ini akan membuahkan hasil yang luar biasa pada saudara dan saya. Amin. Tidak perlu ada 3 poin. Nanti semua akan saya rangkum di hari Senin. Kenapa kok saya pakai 3 hari? Kenapa nggak Sabtu dengan Minggu, tapi Sabtu dengan Senin? Bro, hari ini adalah openingnya Anda untuk disadarkan hatinya. Besok hari Minggu, hari di mana kamu berkomunikasi, berdialog dengan Tuhan. Caranya bagaimana mengampuni orang. Saya gini cuma ngomong sebagai perantara saja. Saya tidak ada hak apa-apa. Fungsi saya di sini adalah sebagai ketua kalian, itu mengajarkan hal yang terbaik untuk mengampuni. Makanya saya berdiri di sini as I stand here for teach you. Saya tidak mau mulai besok, mulai hari inilah. Kau berdialog dengan Tuhan, kau pernyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Take a dialogue, take a communication with God. God, I want to forgive them. Aku mau mengampuni dia. Aku mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Tunjukkan jalanmu. Make a way, God. Tuhan nggak mungkin akan diam saja. Dia akan tunjukkan kuasanya atas engkau. Sesuatu yang mustahil akan terjadi. Sesuatu yang mustahil, yang kau anggap mustahil, akan menjadi mungkin kalau Tuhan berkontribusi di dalamnya. Amin. Amin. Haleluya. Katakan amin dalam hatimu. Mari ikuti saya untuk berdoa. Tuhan, ikuti saya untuk berdoa ya. Tuhan, inilah aku. Selidiki aku Tuhan. Aku telah melakukan banyak kesalahan ketika aku berjalan. Aku bingung Tuhan bagaimana cara mengampuni orang karena orang ini terlalu jahat Tuhan. Kiranya Engkau menunjukkanku jalan untuk caranya mengampuni, untuk caranya mengerti sesuai isi hatimu. Terima kasih Tuhan, ini pernyataan imanku. Amin, haleluya, amin. Mulai berkatakan dalam hatimu, kalau Tuhan ada di pihak saya, ataupun gak ada yang bisa melawan. Sekalipun itu orangnya jahat mungkin ya. Atau Anda itu memendam hal yang luar biasa, ya sampai gak bisa diperkatakan dengan kata-kata. Ketika itu pusing, gak ada endingnya Tuhan, gak ada jalan keluarnya. Aku udah gak punya apa-apa, tapi aku masih tertikam terus tertikam. Kadang orang bilang aku apatis. Tapi di pernyataan iman ini aku mau yakin dan percaya
kalau ada kuasa Tuhan yang terjadi di kita. Saudara-saudara bisa mulai sujud di hadapan Tuhan, mulai sebut nama-nama orang yang mungkin mengganjal di dalam hati. Kita akan mulai berdoa dengan sepenuh hati, berdoa dengan penuh kerinduan, sebab kita tahu siapa yang kita hadapi. Orang-orang yang membenci kita akan segera lenyap, bukan lenyap tubuhnya, tapi lenyap dengan segala apa yang dilakukan pada kita. Permasalahannya lenyap. Amin. Nyanyikan lagu ini sama-sama. Tuh, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh haleluya, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Ini pernyataan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Setiap orang-orang yang menyimpan dendam akan dipatahkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Orang-orang yang memiliki dendam sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus akan dibebaskan Tuhan. Haleluya. Sebut namanya di hadapan Tuhan sama-sama. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Sebut namanya dalam hati. Namanya disebut. Haleluya. Setiap hari ini orang-orang yang akan menendam, orang-orang yang menyimpan dendam, orang-orang yang masih memiliki iri hati, orang-orang yang memiliki kepahitan, hari ini dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini bebas. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Jangan berhenti menyembah Tuhan. Sampaikan sabdamu, utarakan di hadapan Tuhan. Jangan berhenti. Sampaikan semua. Saya berikan waktu Anda untuk connecting time, take a communication, ambil komunikasi dengan Tuhan dalam penyembahan
saat ini. Ambil komunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Itu luar biasa. Itu baik. Kalau kita mau memuji Tuhan, kita banyak langsung. Hidup kita sia-sia. Jadi manusia dari orang kesal tidak ada gunanya. Kalau kita masih menyimpan hati, menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, menyimpan iri, dengki. Saudara, dan orang-orang di luar sana nggak ada yang bisa membedakan Kristen. Semua sama aja. Tapi yang bikin beda Kristen adalah ketika kita berani mengambil tantangan, ketika kita berani belajar mengampuni orang. It's the most special things the Christian have. Itu adalah hal yang spesial yang orang Kristen punya, yang orang lain nggak punya, tapi orang Kristen punya. Mulai sekarang I dare you forgive someone. Mulai hari ini belajarnya. So baru beraksinya. Jangan takut, jangan bimbang. Apa yang orang lain katakan? Mereka sekedar menghancurkan kita, bukan ingin menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu Tuhan. Kita benci sama orang itu percuma, bocah. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku. Ayo nyanyikan. Di dalamku jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ayo tonton yuk. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ayo. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, dia bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Ulang lagi, jadi pernyataan iman. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat kita sama-sama. Kami sujud di hadirat-Mu Tuhan. Hari ini kita dapat kemenangan yang luar biasa yang kami gak pernah realize, yang kami gak pernah sadari. Tapi di hadapan-Mu kami menyadari banyak sekali kalau Engkau begitu baik loh sama kita. Kau begitu sangat rendah hati di hadapan kita. Kau mau menyayangi kita meskipun kita banyak dosa Tuhan. Kau mau mengajari kita bagaimana cara kita mengampuni orang.
Lewat doa-doa kita pada hari ini menjadi pernyataan iman bagi kami semua yang merasa kehilangan, yang merasa nggak tahu jalan arahnya kemana. Tapi biarlah hari ini menjadi pusat di mana setiap hati umatmu ini berkumpul langsung di hadapan. Biarlah doa ini menjadi dupa yang harum, karena engkau mencium persembahan yang harum, makanya engkau mendengar doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kita akan berpisah satu sama lain. Yang mungkin berada di luar setelah ibadah ini, kau jagai mereka, kau sertai mereka, kau lindungi mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap berada dalam keamanan, dalam kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tepuk tangan lagi ya meriah buat Tuhan. Haleluya. Teman-teman, sampai ketemu di hari Senin ya. Hari terakhir. Judulnya nanti menyusul, teman-teman bisa lihat nanti langsung di Instagram untuk judulnya ya. Sampai ketemu di hari Senin. Doa malam kita ya. Tuhan memberkati. Dadah.